Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi yang berkah ini. Allah berikan kepada kita kembali taufik untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan ini. Semoga kita senantiasa semua dilimpahkan oleh Allah dengan kesehatan, sehat walafiat, dalam keadaan penuh semangat dalam menuntut ilmu insyaallah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sehingga kita bisa mulai. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surah Al-A'raf dimulai dari ayat 150 ya. 150 sampai 155. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada tadabbur ayat-ayat yang telah kita dengarkan, 150 sampai 155 ya, surah Al-A'raf. Sebelumnya kita kembali lihat di halaman yang sebelumnya, di ayat yang 149, terakhir kita kemarin mentadabburi bahwasanya di situ Allah menjelaskan ya, atau di ayat sebelumnya lagi 148, Allah menjelaskan wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasada. Di situ dijelaskan bahwasanya kaumnya Nabi Musa, sepeninggal Nabi Musa pergi bertahanus, bermunajat ke bukit atau gunung Jabal Tur, bukan Jabal Sur ya, Jabal Tursina. Maka kaumnya atau umatnya itu Bani Israel mengumpulkan emas, perhiasan mereka, dan kemudian mereka membentuk sebuah patung anak sapi ya, di mana anak sapi tersebut terdengar seperti mengeluarkan suara lenguhan sapi. Yang kemarin sudah kita jelaskan, bisa jadi suara itu adalah benar-benar suara sapi, karena mungkin umat terdahulu itu memang diberikan beberapa kemampuan-kemampuan yang di luar kemampuan manusia pada hari ini ya. Tapi ada juga yang menjelaskan kalau itu hanya semacam teknik tertentu yang mereka lakukan ketika membuat patung tersebut, sehingga ada rongga-rongga yang dimasuki oleh angin, yang kemudian dari rongga tersebutlah keluarnya suara ya, karena gesekan angin dengan atau lewatnya angin dari satu lubang ke lubang yang lain. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 149, Allah menjelaskan bahwasanya tatkala Nabi Musa kembali kepada mereka dan kemudian Nabi Musa menasihati mereka, maka mereka merasakan penyesalan. Walam masuk kita fi aidihim, dan tatkala mereka merasakan penyesalan atas apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, wara'au annahum qad dhallu, dan mereka melihat bahwasanya mereka telah terjatuh, terperosok kepada kesesatan. Lalu mereka berkata, la illam yarhamna rabbuna, kalau seandainya Tuhan kami atau Tuhan kita tidak merahmati kita, menyayangi kita, wa yaghfir lana, dan mengampuni kita, maka tentu lanakunanna minal khasirin. Maka tentu kami atau kita akan menjadi orang-orang yang sangat merugi ya. Kalau kita lihat dari susunan ayat ini, di ayat 150 Bapak dan Ibu, di sini baru dijelaskan eh, saat kembalinya Nabi Musa ya. Berarti penyesalan yang 149 tadi bisa jadi terjadi sebelum datangnya Nabi Musa. Bisa jadi sebagian dari mereka yang memang dinasehati oleh saudaranya Nabi Musa, yaitu Nabi Harun, dengan susah payah Nabi Harun untuk mendakwahi mereka, menyeru mereka untuk meninggalkan berhala tersebut, namun malah Nabi Harun itu diintimidasi, bahkan diancam dibunuh ya. Namun kalau kita pahami dari runtutan ayat ini, bisa jadi sebagian dari mereka insyaf, sebagian dari mereka taubat ya. Dan setelah itu barulah di ayat berikutnya datanglah Nabi Musa kembali dari Jabal Tursina, di mana di situ sebelum kembali beliau pun telah mendapatkan kabar dari Allah bahwasanya kaumnya telah sesat menyembah berhala ya.
Walamma raja'a Musa ila qaumi, dan tatkala kembali Musa alaihissalam kepada kaumnya dalam keadaan ghadbana asifa, dalam keadaan marah, ya. Ghadbana asifa di buku tafsir disebutkan ini kemarahan yang luar biasa, ya. Kemarahan yang betul sudah sampai ke ubun-ubun, dan marah yang bercampur dengan sedih juga, gitu ya. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang nabi yang telah bersusah payah menyelamatkan pengikutnya dari kejaran bala tentara Firaun, menyelamatkan kaumnya, dibawa ke seberang, dan telah memberikan berbagai macam bentuk pengkabulan doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ditinggal selama 40 hari, langsung berbalik 180 derajat menyembah berhala, ya. Maka tatkala Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah sekali dan tentunya bercampur dengan sedih, ya. Beliau berkata, berkata Nabi Musa, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Ya, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Ini adalah seburuk-buruk amalan yang kalian warisi, ya. Amalan yang kalian warisi, amalan yang kalian wariskan min ba'di, setelah aku pergi. Jadi perbuatan mereka menyembah berhala itu dikritik atau dimarahi oleh Nabi Musa alaihissalam, dicaci begitulah kira-kira, ya. Ini adalah seburuk-buruk pekerjaan yang kalian lakukan, yang kalian gantikan, ya, setelah kepergianku bermunajat ke Jabal Tursina, di mana sebelumnya Nabi Musa telah meluruskan akidah mereka, ya, memperbaiki akhlak mereka, tingkah laku dan perangai mereka. Tapi ternyata sepeninggal Nabi Musa, mereka mengganti semua tersebut dengan hal-hal yang sebaliknya, ya, kesyirikan, kemungkaran dan seterusnya. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, "A'ajiltum amra rabbikum?" Ya, "A'ajiltum amra rabbikum." Artinya apa? Apakah kalian hendak mendahului perintah Tuhan kalian? Di sini bukan perintah sebetulnya, ya. Apakah kalian terburu-buru ingin mengundang kemurkaan Allah, begitu kira-kira maksud. "A'ajiltum amra rabbikum." Apakah kalian hendak mendahului atau tergesa-gesa untuk mendahului perintah Tuhan kalian? Amro di sini berarti urusan Tuhan kalian, yang berarti apakah kalian sudah tidak sabar eh, akan datangnya azab Allah, hukuman Allah kepada kalian karena kalian telah tersesat, ya, kembali kepada kesesatan yaitu menyembah berhala. Lalu wa alqal alwah, ya, setelah Nabi Musa melampiaskan kemarahannya kepada umatnya, beliau pun mencari saudaranya, ya, menemui saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Wa alqa al alwah, wa alqal alwah. Pada saat itu Nabi Musa sedang memegang lawah-lawah. Lawah itu artinya papan-papan yang di situ terdapat catatan-catatan kitab Taurat, ya. Di situ Nabi Musa alaihissalam wa alqal alwah. Beliau melemparkan, ya, saking marahnya, dilemparkanlah semacam lawah atau kayu papan yang di situ tertulis wahyu-wahyu Taurat, maka dilemparkanlah ke tanah sampai alwah tersebut pecah, ya, pecah berantakan. Lalu kemudian wa akhadha bi ra'si akhihi. Lalu kemudian dia memegang kepala saudaranya Nabi Harun, kemudian yajurruhu ilaih, ditarik oleh Nabi Musa kepala saudaranya Nabi Harun kepadanya, ya. Jadi ditarik dengan marah, ya. Di ayat yang lain wa akhadha bi lihiyatihi, ditarik jenggotnya. Jadi jenggotnya panjang itu ditarik oleh Nabi Musa, di mana beliau sangat emosi, ya. Bagaimana mungkin waktu berangkat, sebelum berangkat bertahanus atau bermunajat ke Tursina, beliau telah menitipkan kepada saudaranya supaya mengawal Bani Israel ini tidak sampai kembali kepada kesesatan, kemusyrikan, ya. Tapi yang beliau dapati justru sebaliknya. Jadi kecewa sekali, kecewa dengan apa yang beliau dapatkan dan terkesan menyalahkan abangnya, ya, Nabi Harun alaihissalam. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih, dan kemudian dia mengambil kepala saudaranya Nabi Harun dan dia menariknya kepadanya. Dalam ayat yang lain yang ditarik adalah jenggotnya juga, ya, sambil ditarik juga jenggotnya, begitu. Jadi memang Nabi Musa ini nabi yang eh, ya, termasuk nabi yang emosinya tingkat tinggi, ya, tapi juga nabi yang sangat sabar, ya, karena beliau membersamai kaumnya itu cukup lama dan sabar terhadap tingkah laku mereka, ya, tetap mengayomi mereka, tetap mengajari mereka, meskipun dalam konteks ini tentu kita bisa bayangkan bagaimana temperamennya Nabi Musa, ya. Beliau melemparkan alwah ke bumi, ke tanah, pecah, gitu, ya. Dan kemudian beliau menarik kepala abangnya atau saudaranya dan begitu juga jenggotnya.
Beliau berkata kepada abangnya, qala ibna umma. Berkata Nabi Musa, ya ibna umma, wahai putra ibuku. Ya, nah ini juga salah satu ungkapan marah sebetulnya ya. Padahal beliau bisa menyebut ya akhi ya, wahai saudaraku. Tapi karena mungkin waktu itu beliau lagi emosi, beliau nggak menganggap saudara barangkali ya. Tapi beliau tetap mengatakan ya ibna umma, wahai anak ibu, wahai anak ibuku ya. Padahal itu kan saudara ya. Tapi beliau ingin sedikit merasakan keemosiannya kepada Nabi Harun dengan tidak menyebut sebagai saudara, tapi mengatakan wahai anak ibuku. Ya, berarti anak ibu kan juga saudara ya. Innal qauma istad'afuni. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Eh, yang berkata di sini bukannya Nabi Musa ya. Yang berkata di sini adalah Nabi Harun alaihissalam. Begitu kepalanya ditarik oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, ditarik jenggotnya, lalu beliau berkata, Qala ibna umma. Berkata Nabi Harun, ibna umma, wahai anak ibuku, putra ibuku, ya, saudaraku lah gitu ya, adekku. Innal qauma, sesungguhnya kaum ini, orang-orang Bani Israel ini, kaum kita ini, kaum engkau ini, istad'afuni. Istad'afuni membuat aku lemah, ya, meremehkanku, mengancamku, ingin membunuhku, mengintimidasiku, itu artinya istad'afuni. Mereka menjadikan aku lemah. Bukan sekedar menganggap lemah ya, memang membuat Nabi Harun itu tidak bisa berbuat apa-apa ya, melemahkan Nabi Harun ya. Bahkan wakadu yaqtulunani. Bahkan hampir-hampir saja mereka itu membunuhku kata beliau. Ya, membunuhku kata Nabi Harun kepada saudaranya Nabi Musa. Fala tushmit biyal a'da. Maka oleh karena itu, karena engkau telah aku kabari bagaimana beratnya aku menuntun atau mengawal orang-orang Bani Israel ini sepeninggal engkau wahai saudaraku Musa, maka please begitu ya. Tolong mohon jangan berbuat yang arogan. Jangan emosi yang berlebihan, jangan atau bahkan sampai memukul, sampai menendang atau menyakitilah begitu karena emosi begitu ya. Apa kata beliau? Fala tushmit biyal a'da. Jangan engkau melakukan syamatah. Syamatah itu artinya melakukan sesuatu yang membuat orang lain menyukurin gitu ya. Menyukurin, syukurin gitu. Fala tushmit biyal a'da. Jangan engkau melakukan sesuatu yang menggembirakan, jangan engkau melakukan sesuatu kepadaku yang membuat musuh-musuh gembira ya. Jadi semacam mensyukuri, menyukurin gitulah bahasa eh, bahasa pasaran kita ya. Jadi jangan sampai dengan engkau melakukan sikap yang terlalu berlebihan, emosi, mungkin memukul kah, mendorong dan lain sebagainya atau mengata-ngatai atau marah-marah begitu ya. Maka mohon jangan sampai engkau membuat musuh-musuh kita bergembira melihat kita berdua bertengkar gitu. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin. Dan juga jangan engkau menjadikan aku bersama orang-orang yang zalim ini. Artinya jangan sampai keemosiannya Nabi Musa itu membuat Nabi Musa alaihissalam lepas kontrol ya kepada abangnya Nabi Harun alaihissalam. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah selesai mendengarkan ucapan abangnya Nabi Harun alaihissalam, maka berkatalah Nabi Musa alaihissalam di ayat selanjutnya, Qala rabbighfirli wa li akhi. Berkata Nabi Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Beliau minta ampun atas sikapnya, ya, uh, emosinya yang tidak terkendali, lepas kontrol, ya, yang menunjukkan sikap arogannya kepada saudaranya, abangnya Nabi Harun alaihissalam, dan beliau juga memintakan ampunan untuk abangnya. Qala rabbighfirli wa li akhi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku ya Allah, dan begitu juga ampuni untuk saudaraku. Jadi di situ ya, ini menggambarkan bagaimana sepasang saudara ini yang saling mengingatkan, saling menasihati, saling menyokong, saling mensupport ya. Di sini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya kita sebagai bersaudara itu, kalau di sini mungkin konteksnya abang dengan adik ya laki-laki, maka memang harus ada kesepahaman, harus ada kasih sayang di antara abang dan adik, harus ada saling support, saling menyemangati, saling membela, saling mendukung dan seterusnya, dan juga mendoakan ya, mendoakan abang kita, adik kita, kan kalau ada kembaran apalagi begitu ya. Qala rabbighfirli wa li akhi. Ya Allah, ampunilah ke aku dan begitu juga ampunilah saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan kami tahu bahwasanya engkau adalah
sepenyayang-penyayangnya orang yang penyayang. Jadi Arhamur Rahimin artinya orang penyayang yang paling penyayang. Kalau ada 1 miliar orang penyayang di jagat raya ini, maka yang paling penyayang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggunakan isim tafdil namanya ya. Arhamur Rahimin. Arham itu artinya yang paling penyayang dari semua yang penyayang-penyayang ya. Wa anta arhamur rahimin. Sepenyayang-penyayang apapun makhluk, bahkan seorang ibu sekalipun yang sangat sayang kepada anaknya, bayinya ya, terutama yang baru lahir, maka kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih tinggi, lebih dahsyat dan lebih besar kepada hambanya, kepada makhluknya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Karena kalau untuk ukuran makhluk di dunia, rasanya tidak ada di antara makhluk Allah di dunia ini yang sayangnya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ya, saya yakin kita sepakat semua ya. Dibanding dengan ayah pun juga demikian. Meskipun ada tentu kasus-kasus tertentu ibu-ibu yang durhaka kepada anaknya sampai menyakiti ya, membunuh bahkan nauzubillah. Tapi secara umum para ibu adalah makhluk Allah yang paling memiliki sifat penyayang kepada anaknya. Nah, Allah lebih sayang lagi kepada makhluknya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Makanya Allah dalam Al-Quran sangat mengecam ya, sangat marah kepada orang yang berputus asa kepada rahmat Allah. La taqnatu min rauhillah atau la taqnatu min rahmatillah. Allah sangat melarang keras kita untuk berputus asa dari rahmatnya Allah karena Allah itu adalah Arhamur Rahimin. Zat yang paling penyayang dari semua makhluk yang penyayang di atas dunia ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, selesai berdoa, mendoakan dirinya dan saudaranya, memintakan ampun dari Allah dan memohon rahmat, maka di sini Allah menjelaskan, innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengambil anak sapi, atau menjadikannya sesembahan, menjadikan berhala yang disembah, sayanaluhum ghadabum min rabbihim. Mereka itu akan ditimpa ya. Mereka itu akan dikenakan atau akan ditimpakan kepada mereka ghadabun, kemurkaan, kemarahan yang sangat besar min rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, wadillah. Jadi ghadab Allah akan timpakan kepada mereka yang pertama adalah ghadab, kemurkaan, kemarahan, dan begitu juga wadillah, kehinaan fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan mereka di dunia, wa kadzalika najzil muftarin ya. Jadi di sini Allah jelaskan bangsa Bani Israel yang umatnya Nabi Musa pada waktu itu yang menyembah berhala, maka mereka akan dihinakan oleh Allah dengan diturunkannya azab ya, mereka dimatikan oleh Allah ya. Dan waktu itu hukuman yang Allah turunkan untuk mereka adalah kalau mereka ingin bertaubat kepada Allah, mereka harus saling membunuh sesama mereka. Ya, begitu dulu cara taubat yang Allah tunjukkan, yang Allah syariatkan kepada umat Nabi Musa. Itu kalau yang bertaubat ya. Wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Dan demikianlah cara kami membalas ya, demikianlah cara kami membalas orang-orang yang membuat kebohongan ya. Kebohongan di sini adalah menciptakan patung sapi berhala dari emas tadi dan menganggapnya, menjadikannya sebagai Tuhan. Mereka disebut oleh Allah sebagai al-muftarin, orang-orang yang membuat kebohongan di atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, walladzina 'amilus sayyi'at, adapun orang-orang yang mengerjakan kejahatan, dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan. Ya, dan ini tentu konteksnya umum Bapak dan Ibu ya, tidak saja ditujukan kepada Bani Israel yang menyembah berhala anak sapi emas tersebut, tapi juga kepada kita pada hari ini. Karena ayat ini Al-Quran itu dikatakan al-ibratu bi'umumil lafzi wala bi khususis sababi. Ibrah atau pesan Al-Quran itu diambil, pesannya itu adalah untuk umum, untuk siapa saja yang membacanya ya. Walaysa bi khususis sababi, dan tidak diambil berdasarkan khususnya sebab latar belakang kejadiannya. Jadi ayat ini secara umum menjelaskan kepada kita walladzina amilus sayyi'at, adapun orang-orang yang mengerjakan kejahatan, dosa, maksiat, thumma tabu, kemudian mereka bertaubat setelahnya. Thumma tabu min ba'diha, kemudian mereka bertaubat setelahnya, wa amanu, dan beriman kepada Allah,
Maka kata kata Allah, Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu setelah yang demikian itu, setelah taubatnya pelaku perbuatan maksiat, perbuatan kejahatan dan dosa tersebut, sesungguhnya Allah itu atau Tuhanmu itu adalah la ghafurur rahim, adalah zat yang maha pengampun, menghapuskan dosa-dosa seluruhnya dan maha penyayang. Bahkan tidak saja menghapuskan, tidak saja mengampuni ya. Bahkan sering saya sampaikan di dalam surah Al-Furqan disebutkan ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu adalah orang-orang yang taubat itu adalah orang-orang yang akan Allah ganti dosa-dosa mereka, pahala-pahala mereka dengan kebaikan. Jadi bukan berarti orang yang taubat itu habis dosanya, kemudian dia statusnya nol, kemudian dia mulai beribadah lagi, baru dapat pahala. Tidak. Justru berapa banyak dosa yang dia miliki ketika dia bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat nasuha tentunya, dan kemudian dia mengiringinya dengan iman, dan kemudian mulai beramal soleh, maka Allah mengganti seluruh dosanya tersebut menjadi catatan pahala ya. Nah, ini bukti Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maha Ghafur artinya mengampuni Allah betapapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia ya. Bahkan dalam riwayat kita pernah mendapatkan ada seorang manusia ya, penjahat durjana yang telah membunuh 99 manusia. Kemudian ketika dia telah membunuh 99 manusia, maka datang perasaan takut di dalam hatinya. Dan dia ingin melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengetahui bagaimana cara taubat yang benar. Kemudian dia berjalan dan akhirnya berjumpa dengan seorang rahib ya. Dia berjumpa dengan seorang rahib, di situ dia ceritakan apa yang telah dia lakukan, maka rahib itu justru mengecam laki-laki ini, mengecamnya, mencacinya, memarahinya, engkau seorang laki-laki durjana, zalim, ya fajir dan seterusnya karena telah membunuh 99 orang. Tentunya mendengar cacian, hinaan tersebut, laki-laki tersebut marah dan akhirnya membunuh rahib tersebut sehingga sampailah genap 100 orang yang dibunuhnya ya. Lalu terus dia mengalami penyesalan dan ingin bertobat dan kemudian dia terus berjalan sampai akhirnya berjumpa dengan seorang yang alim, orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas. Di situ orang itu curhat ya kepada alim tersebut, menyampaikan saya telah membunuh 100 orang. Lalu sang alim itu menjawab, menyampaikan bahwasanya berapapun banyak dosa yang kau lakukan, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya dan maha penyayang. Maka saran dari sang alim tersebut, sebaiknya engkau hijrah dari negeri tempat engkau tinggal kemarin, sekarang ke negeri yang lain, yang di situ insya Allah kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Ya, karena mungkin dia waktu itu hidup di negeri yang banyak setannya di situ, banyak jinnya atau banyak manusia-manusia, setan-setan dalam wujud manusia ya, yang membuat dia akhirnya terjerumus kepada perbuatan zalim tersebut, membunuh manusia. Lalu dia mengikuti nasihat sang alim tersebut, kemudian dia berjalan mencari negeri yang ditunjukkan gitu ya. Dan di perjalanan ternyata sampai ajalnya, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nah, dalam riwayat tersebut dijelaskan ketika nyawanya tersebut orang tersebut menjumpai ajalnya, maka malaikat Allah, malaikat azab dan malaikat rahmat berebutan ya untuk mengambil rohnya. Malaikat rahmat melihat orang ini telah taubat, diampuni dosanya. Tapi kalau malaikat azab melihat ini orang durjana, penjahat besar, telah membunuh 100 jiwa manusia dengan maksiat-maksiat yang lainnya, maka ini adalah jatahnya malaikat azab dan siap-siap dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Akhirnya dua-duanya tarik-tarikan begitu ya. Malaikat rahmat menarik tangan kanannya, malaikat azab menarik tangan kirinya. Lalu akhirnya ya sudahlah begitu ya, daripada kita bertengkar, mari kita datang kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Akhirnya kedua malaikat datang kepada Allah, menceritakan hal tersebut ya, maka kemudian apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Allah perintahkan kepada salah satu malaikat yang lain, kata Allah begini, silahkan kalian berdua ukur antara posisi jasadnya laki-laki tersebut mana yang lebih dekat ke negeri maksiatnya dulu atau lebih dekat ke negeri tempat dia akan berbuat ketaatan di sana. Nah, ternyata ya dalam sebuah riwayat yang lain dijelaskan lebih detail lagi, sebetulnya posisinya memang masih dekat ke kampung atau negeri tempat dia dulu banyak berbuat maksiat.
tapi dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Tanpa sepengetahuan kedua malaikat ini, Allah utus malaikat yang lain, Allah gerakkan bumi ya. Allah gerakkan bumi tempat jasadnya itu berada sehingga bergeser mendekati negeri atau eh, kampung tempat dia akan berbuat taat. Akhirnya kemudian setelah itu datanglah dua malaikat tadi, malaikat azab, malaikat maut, dan keduanya sepakat untuk mengukur. Ternyata akhirnya karena tadi sudah didekatkan oleh malaikat yang lain, didapati hasilnya ternyata jasad laki-laki tersebut berada lebih dekat kepada kampung ketaatan. Sehingga akhirnya sudah selesai perkara, akhirnya itu diputuskan menjadi haknya malaikat rahmat dan akhirnya dimasukkanlah pemuda tersebut ke dalam surganya Allah, tentunya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Allah itu Maha Pengampun dan tidak saja hanya sekedar menghapuskan dosa, tapi Allah juga menyayangi hambanya ya, memberikan berkah kepadanya, memberikan nikmat, karunia, hidayah, taufik dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan walamma sakata an Musal ghadabu, dan tatkala telah diam atau telah tenang atau telah hilang ya, telah reda gitu ya, an Musal ghadabu, dari Musa kemarahannya. Artinya tatkala Nabi Musa telah reda marahnya, telah tidak marah lagi begitu, akhadhal alwah. Lalu beliau mengambil lawah-lawah yang telah berserakan di tanah tadi, yang tadi dilempar begitu melihat kaumnya menyembah berhala sapi ya, dan marah kepada abangnya ya, yang dimana lawah yang ada di tangannya dilempar dan pecah. Lalu beliau pun setelah diam atau reda marahnya, Nabi Musa mengambil alwah ya, mengambil alwah yang berserakan di atas tanah, wa fi nuskhatiha, dan di tulisannya itu yang terdapat dalam lauh itu, hudan, ada terdapat petunjuk, warahmah, dan rahmat, lilladzina hum lirabbihim yarhabun ya, yaitu diberikan untuk orang-orang yang mereka itu kepada Tuhannya mereka merasakan takut. Di sini dijelaskan Nabi Musa alaihissalam selesai memohonkan ampun kepada dirinya, kepada abangnya, dan marahnya telah hilang. Lalu kembali Nabi Musa mengambil papan-papan atau alwah tadi, yang mana di sini Allah jelaskan di dalam alwah tersebut terdapat petunjuk-petunjuk Allah ya, firman-firman Allah yang merupakan petunjuk dan menjadi rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Bagi orang-orang yang mereka itu kepada Tuhannya yarhabun, merasakan ketakutan ya. Ketakutan di sini tentu bukan berarti takut kayak melihat hantu atau genderuwo, bukan ya. Tapi takut untuk melakukan maksiat karena merasa di, dilihat, diamati, diawasi oleh Allah dan para malaikatnya, dan takut akan nanti di akhirat kelak akan dibenamkan ke dalam azab api nerakanya. Nah, ini konteks takut kepada Allah di sini ya. Bukan berarti lari ya, lari dan tidak mau mendekat, bukan begitu maksudnya. Kalau takut kepada Allah justru semakin mendekat. Ya, itu bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk, ya kita pengennya lari gitu ya, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah malah kita ingin mendekat, memperoleh eh, kasih sayang Allah, ampunan Allah dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir dijelaskan waqtara Musa. Ya, setelah Nabi Musa hilang marahnya, ya, lalu Nabi Musa alaihissalam mengambil tindakan. Apa tindakan? Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Lalu Musa memilih dari kaumnya itu 70 orang laki-laki ya. Rajulan di sini dalam kitab tafsir jelaskan laki-laki yang muda-muda ya, umurnya di atas 20 tahun dan di bawah 40 tahun. Laki-laki yang betul-betul dalam usia pemuda begitulah. Dan laki-laki ini adalah orang-orang pilihan ya, yang akan dibawa oleh Nabi Musa ya untuk berjumpa sesuai dengan perjanjian dengan Allah. Intinya untuk meminta ampun lah begitu ya, untuk meminta ampun kepada Allah atas nama bangsa Bani Israel yang sekian puluh ribu kali jumlahnya. Maka ada perjanjian antara Allah dengan Nabi Musa, kalau memang mereka ingin diampuni oleh Allah, maka utus 70 orang laki-laki terbaik untuk menjumpai atau menjumpai perjanjian tempat di mana di situ berjanji Nabi Musa dengan Allah untuk memohonkan ampunan. Ya.
Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Ya, Nabi Musa telah memilih dari kaumnya itu 70 orang laki-laki untuk pergi ke tempat atau waktu yang telah kami tentukan. Nah, di sini Bapak dan Ibu dijelaskan memang kalau di dalam ayat ini tidak detail ya, karena langsung begitu telah dikumpulkan langsung gempa gitu. Tidak dijelaskan kenapa ujuk-ujuk gempa, kenapa tiba-tiba gempa dan mereka tewas semua, enggak. Di dalam tafsir dijelaskan dalam yang bersumber dari berbanyak banyak riwayat dari para sahabat, tatkala Nabi Musa ingin memintakan ampunan untuk kaumnya yang banyak tersebut, Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki yang terbaik. Yang dalam riwayat memang terdapat perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan 70 orang ini 70 orang yang soleh-soleh yang diketahui tidak ikut menyembah berhala ya. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, karena memang hampir semua umat Nabi Musa itu tersesat sepeninggal beliau. Tapi akhirnya Nabi Musa tetap memilih 70 orang laki-laki yang dianggap representatif lah begitu. Mungkin dari sisi ilmunya, dari sisi fisiknya, dari sisi kepemimpinannya dan segala dan seterusnya. Maka 70 orang ini ya termasuk orang-orang yang ingkar juga begitu ya kira-kira. Nah, di situ dijelaskan tatkala mereka sampai ke tempat perjanjian dengan Allah ya di sebuah gunung juga, mungkin juga di Gunung Tursina itu. Lalu keluarlah tabiat tabiat nakalnya ya, kali tabiat pembangkangnya 70 orang ini, di mana di situ beliau mengatakan, mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kembali kepada Tuhanmu. Tadi kan sudah musyrik ya, menyembah sapi. Kata kata mereka, kami tidak akan kembali kepada menyembah kepada Tuhanmu, wahai Musa, sampai kamu bisa menunjukkan kepada kami bentuknya Tuhan. Ya, jadi permintaannya nggak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Minta supaya melihat Tuhan langsung. Nah, kalau sudah itu diwujudkan, dikabulkan, baru mau beriman kembali kepada Nabi Musa dan syariatnya. Nah, tentu melihat tingkah laku mereka ini, Allah marah, Allah murka, ya, maka seketika Allah turunkan gempa, ya. Allah turunkan gempa yang sangat kuat sehingga akhirnya semuanya mereka tewas bergelimpangan di atas tanah. Itu satu versi. Versi yang lain yang mengatakan dalam riwayat ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke suatu tempat bersama abangnya Nabi Harun, ya, mendaki sebuah bukit. Lalu di separuh perjalanan Nabi Harun mengalami sesak nafas dan akhirnya meninggal di situ. Nah, kemudian akhirnya Nabi Harun dikuburkan oleh Nabi Musa di atas bukit atau gunung tersebut dan kemudian beliau kembali kepada kaumnya, kepada pengikutnya dan di situ pengikutnya bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di mana abangmu Harun?" Ya, kata Nabi Musa, tadi dia pergi dengan saya ke puncak bukit tersebut dan dia mengalami sesak nafas dan mati dan kemudian dikubur di sana. Lalu Nabi Harun berkata, orang Bani Israel berkata, engkau bohong wahai Musa. Tidak mungkin demikian. Pasti engkau telah membunuhnya. Ya, jadi Nabi Musa malah dituduh membunuh abangnya. Kami yakin engkau telah membunuhnya karena kami melihat engkau iri sama abangmu begitu. Karena kami melihat engkau iri sama abangmu yang lebih kami cintai, yang lebih kami hormati, karena memang Nabi Harun ini eh, melihatkan sosok yang penyayang kepada Bani Israel. Ya. Penyayang ini bahkan sampai sabar, bahkan karena saking sabarnya, saking lunaknya, penyayangnya, akhirnya sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel murtad semua begitu ya. Nah, ini yang disenangi biasanya oleh orang-orang yang jahat ya. Tapi bukan berarti di sini Nabi Harun tidak menjalankan amanah, bukan demikian ya. Tapi begitulah. Yang namanya manusia itu ada yang berlebih sifat tegasnya, ada yang berlebih sifat bijaksananya, ada yang berlebih juga sifat penyayangnya. Sampai saking-saking penyayangnya tidak bisa eh, mudah dia menegakkan kebenaran. Nah, tentu ada manusia seperti itu yang notabene juga manusia-manusia yang baik sebetulnya ya. Nah, ini sebuah kelemahan tentunya dari Nabi Harun alaihissalam. Nah, mereka mengatakan pasti engkau telah membunuhnya, wahai Musa ya. Nah, di situ Nabi Musa menantang orang-orang yang 70 orang ini, kalau begitu ayo saya ajak kalian semua ke makamnya atau kuburannya Harun. Nah, diajak oleh Nabi Musa waktu itu dan seketika Nabi Harun berbicara ya dengan izin Allah, Nabi Harun menyatakan benar saya meninggal di sini begitu ya. Nah, setelah itu akhirnya Allah datangkan gempa dan akhirnya mereka semua tewas bergelimpangan. Tapi yang lebih mendekati kebenaran ya, wallahu alam, tentu yang pertama tadi, di mana mereka diberikan gempa oleh Allah
Karena ketika diajak oleh Nabi Musa untuk memohonkan ampunan kepada saudara-saudara mereka, bangsa Bani Israel, lalu mereka malah sampai di puncak gunung itu minta permintaan yang tidak bisa dikabulkan saat melihat wajahnya Allah ya. Nah, seketika Allah marah, bukannya minta ampun malah minta permintaan yang tidak mungkin dikabulkan. Lalu Allah berikan kepada mereka. Falamma akhadhathumur rajfah. Maka tatkala menimpa mereka sebuah gempa yang sangat dahsyat, ya tentu mereka semua tewas ya kecuali Nabi Musa alaihissalam. Qala Rabbi, berkatalah Nabi Musa, ya. Tentu Nabi Musa sedih karena orang-orang ini orang-orang pilihan ya. Orang-orang pilihan yang diharapkan nanti akan kembali kepada kaumnya untuk membantu dakwahnya beliau ya. Tapi ya sekarang kan tentu misinya minta ampun dulu kepada Allah. Sekarang sudah tewas bergelimpangan, maka Nabi Musa dengan sedihnya berkata kepada Allah, Qala Rabbi, berkata Musa, wahai Tuhanku, lau syi'ta, ini agak sedikit protes ya kesannya Bapak dan Ibu ya. Lau syi'ta, kalau seandainya engkau mau ya Allah, ahlaktahum min qablu wa iyaya. Engkau seharusnya telah membinasakan mereka bersama teman-teman mereka yang lain, ya. Begitu begitu juga dengan saya. Artinya kenapa hanya dipilih 70 orang ini? Nabi Musa tentu kebingungan, ya. Nanti begitu kembali kepada kaum Bani Israel yang jumlahnya puluhan ribu itu, apa yang mau dijawab gitu? Apa yang mau dikata? Kemana 70 orang tadi hilangnya? Ya, tentu sifat manusiawi tentunya ya. Nabi Musa kehilangan akal atau bukan kehilangan akal ya, bingung begitu. Apa yang hendak dijawab, apa yang hendak disampaikan kepada orang-orang Bani Israel yang menunggu di bawah gunung ketika gempa tersebut telah menewaskan 70 orang yang diangkut atau dibawa oleh Nabi Musa bersamanya. Maka Nabi Musa sampai berkata kepada Allah, "Ya Allah, seharusnya begitulah ya. Seandainya engkau berkehendak, maka kenapa tidak engkau binasakan orang-orang ini yang 70 orang ini bersama yang lain-lain semuanya?" Sehingga Nabi Musa tidak merasakan kesulitan harus menjelaskan kepada umatnya kemana perginya 70 orang tersebut. Ya, kenapa kalau Allah marah, Allah murka kepada mereka Bani Israel ini, sekalian saja semuanya dari awal dibinasakan. Ya, bahkan juga Nabi Musa menyebut di sini wa iyaya, dan demikian juga dengan aku ya. Ini tentu bukan berarti Nabi Musa marah, tidak Bapak dan Ibu ya. Tetapi begitulah tabiat manusia, merajuk kepada orang yang menyayanginya. Itu biasa ya. Kenapa nggak sekalian saya aja yang dibuang? Kenapa nggak sekalian saya aja yang di apa gitu ya, yang dimarahi? Padahal tentu maksudnya bukan pengen dimarahi, tapi ingin meminta perhatian dan kasih sayang daripada orang yang diminta kasih sayang tersebut. Nah, ini uslub namanya ya, gaya bahasa seorang nabi kepada Tuhannya. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Kata Nabi Musa, apakah engkau tega ya Allah membinasakan kami bima fa'alas sufaha'u minna, akibat apa-apa perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami. Ya, maksudnya kenapa nggak semuanya aja dibinasakan gitu? Kenapa hanya yang 70 orang ini? Apakah engkau tega menghabisi atau membinasakan kami akibat sebab perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami? Ya, ini sekali lagi sambungan daripada keluh kesahnya Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tewasnya 70 orang yang dia bawa tersebut ya. Tapi ini tentu bukan berarti protes, bukan berarti penyesalan, tidak. Ya, tapi begitulah kita memahaminya kasih sayang seorang nabi kepada umatnya ya. Yang notabene umatnya itu pembangkang ya. Tadi sudah perjanjian akan naik ke gunung untuk taubat kepada Allah, begitu sampai di gunung malah minta permintaan yang enggak gitu ya. Minta enggak tanggung-tanggung ya, tolong sekarang juga engkau perlihatkan Allah itu mana. Kalau engkau tidak bisa memperlihatkan kepada kami Tuhan itu seperti apa bentuknya, kami nggak mau beriman lagi. Ya, nah ini tentu ujian yang sangat berat bagi Nabi Musa alaihissalam. Tapi meskipun akhirnya Allah hukum yang 70 orang ini dengan gempa, tewas semua, tetap saja Nabi Musa merasakan rasa kasihan, ya, rasa sayang yang luar biasa kepada mereka sampai akhirnya mau merajuk kepada Allah. Sampai-sampai mengatakan, ya Allah, kenapa tidak semuanya saja kemarin dihancurkan ya Allah? Bahkan termasuk dengan diriku, kata Nabi Musa alaihissalam, apakah engkau tega hanya menghabisi 70 orang saja akibat perbuatan orang-orang lain, orang bodoh yang begitu banyaknya? Ya, tapi kemudian Nabi Musa selesai
katakanlah merajuk tersebut, kemudian beliau memperbaiki sikapnya kepada Allah. Ya, karena beliau juga seorang nabi yang tahu semua itu adalah kehendak Allah. Semua itu adalah takdirnya Allah dan Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Beliau mengatakan in hiya illa fitnatuk. Tidaklah yang terjadi ini kecuali adalah cobaan dari Engkau ya Allah. Cobaan untuk Nabi Musa, cobaan untuk Bani Israel ya. Di mana kata Nabi Musa, tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Engkau dengan sesukamu, sesuai dengan kehendakmu, engkau bisa menyesatkan dengan fitnah itu siapapun yang engkau kehendaki, wa tahdi man tasya. Dan sebaliknya, engkau juga dapat menunjuki dengan fitnah itu tadi siapapun yang engkau kehendaki. Jadi Nabi Musa setelah tadinya agak merajuk begitu ya, agak ngambek lah kepada Allah sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang sedikit katakanlah menyalahkan Allah begitu ya. Subhanallah, Allah tidak mungkin disalahkan, tapi saya membahasakan seperti itu kira-kira merajuklah mungkin lebih tepatnya. Lalu kemudian Nabi Musa selesai itu ya beliau menunjukkan pemahamannya yang sesungguhnya. Beliau sadar, tahu dengan eh, sepenuhnya bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah fitnah. In hiya illa fitnatu. Tidaklah yang demikian itu, kejadian yang tadi terjadi, gempa menewaskan 70 orang itu, illa fitnatu. Tidaklah yang demikian itu kecuali cobaan fitnah dari engkau ya Allah. Tudillu biha man tasya. Engkau sesatkan dengannya siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau tunjuki dengannya siapapun yang engkau kehendaki. Kemudian lanjut kata Nabi Musa, Anta waliyuna. Engkaulah pemimpin kami, engkaulah penolong kami, engkaulah tempat kami memberikan loyalitas seutuhnya. Tiada yang lain. Mau siapapun di atas dunia ini, ya, mau 70 orang, mau yang sekian puluh ribu orang yang Bani Israel yang ada di bawah gunung sana, maka Nabi Musa telah memasrahkan dirinya kepada Allah. Beliau mengatakan, Anta waliyuna. Silahkan ya Allah, lakukan apapun yang engkau kehendaki. Hamba ikhlas, hamba ridha. Kata Nabi Musa, karena memang Anta waliyuna. Engkaulah pemimpin kami, engkaulah wali kami, penolong kami, tempat kami memberikan loyalitas seutuhnya. Faghfir lana, kata Nabi Musa, ampunilah kami ya Allah. Warhamna, dan rahmatilah kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Wa anta khairul ghafirin. Dan engkau adalah sebaik-baik orang yang memberikan ampunan. Banyak orang yang bisa memberikan ampunan, memberikan maaf. Ya, dari golongan makhluk manusia, memaafkan orang lain. Banyak pemaaf-pemaaf di dunia ini ya, tapi Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan maaf. Tadi contoh yang kita sampaikan, cerita tentang 100 pemuda, seorang pemuda yang telah membunuh 100 nyawa. Ya, tapi Allah dengan mudah bisa mengampuninya karena Allah itu adalah khairul ghafirin dan Allah itu arhamur rahimin. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain juga ada diceritakan seseorang yang hidup dalam hidupnya melakukan maksiat ya sejak dia usia balik sampai dia eh, eh, berumur tua begitu ya dan dia punya seorang anak perempuan. Di akhir menjelang menjelang wafatnya, katakanlah di umur dia mungkin 70 tahun ya, dia merasa sudah akan segera dekat ajalnya, kemudian dia berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku sayang, kalau seandainya nanti ayah meninggal, ya, ayah mohon supaya tubuh ayah dicincang-cincang gitu ya, dipotong-potong dan kemudian dibakar, kemudian mohon abu hasil pembakaran tubuh ayah tersebut engkau buang di 7 lautan yang berbeda, ya, 7 gunung yang berbeda, begitulah kira-kira ya. Kenapa itu diminta? Karena orang ini takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pikiran yang bodoh itu, pikiran yang sangat tingkat dan nakal tersebut, dengan begitu dia merasa mengira Tuhan tidak akan sanggup lagi untuk mengembalikan jasadnya untuk diazab. Akhirnya sang anak tadi karena seorang anak yang patuh, taat, dilakukanlah wasiat ayahnya tersebut sehingga akhirnya debunya terpisah-pisah di 7 tempat yang berjauhan. Lalu dalam riwayat tersebut dijelaskan ketika datang hari kiamat, maka datanglah giliran pemuda tersebut, laki-laki tersebut dihisab oleh Allah. Maka bagaimana cara Allah mengumpulkannya? Yang satu mungkin di lautan Hindia, yang satu di lautan Cina, yang segenggam lagi di lautan Atlantik dan seterusnya. Yang satu bagian lagi mungkin di Gunung Merapi, di Gunung Jaya Wijaya dan seterusnya. Begitulah kira-kira ya. Bisa kita logika, bisa kita bayangkan begitu. Lalu Allah dengan kekuasaan Allah hanya mengatakan kun ya, kun kata Allah. Maka seketika debu-debu tersebut terbang berkumpul kembali menjadi satu.
debu-debu pembakaran tubuh sang laki-laki tadi, dan kemudian dia menjelma menjadi satu, berkumpul menjadi satu, dan kemudian menjelma menjadi manusia yang utuh kembali. Ya, dan kemudian Allah maka dia kembali menjadi laki-laki yang utuh yang tadinya hidup di dunia tadi. Maka Allah sambil tertawa bertanya kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, wahai hambaku, apa kiranya yang membuat engkau melakukan perbuatan sebodoh itu, kata Allah. Lalu laki-laki tersebut menjawab, ya Allah, saya dulu dunia ahli maksiat, banyak maksiat yang telah saya lakukan, ya Allah, dan saya tahu kalau saya meninggal, saya mati, pasti tempat saya adalah di dasarnya neraka jahanam. Kata laki-laki tersebut, saya takut kepadamu, ya Allah. Ya, oleh karena itu, itulah yang mendorong saya untuk berwasiat kepada anak saya untuk melakukan hal yang demikian. Lalu mendengar jawaban itu, Allah di situ dijelaskan tertawa, ya Allah di situ. Ya, tentu tertawanya Allah tidak bisa kita bayangkan seperti tertawanya manusia. Tapi di situ Bapak dan Ibu, ya, poin daripada cerita ini, Allah akhirnya mengampuni dosa orang tersebut. Karena ada secercah rasa takut di hatinya. Ya, yang tadi dikatakan di ayat yang berapa tadi? Yaitu innalladzina di ayat yang 153, ya, walladzina amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha, dan adapun orang-orang yang berbuat dosa kemudian mereka taubat setelahnya dan beriman, inna rabbaka min ba'diha bukan itu ya. Eh, yang 154, ya, bahwasanya di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk, ada rahmat lilladzina hum lirabbihim yarhabun, kepada orang-orang yang memiliki atau merasakan rasa takut kepada Tuhannya. Nah, ini yang Allah berikan kepada laki-laki tersebut. Akhirnya dia dimasukkan surga oleh Allah, diampuni masuk surga padahal telah berbuat begitu banyak perbuatan maksiat dalam hidupnya, ya. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan ampunan, ya. Masya Allah. Kalau bicara soal ampunan ini Bapak dan Ibu, ya, panjang waktunya, ya. Yang tentunya kesimpulannya adalah kita tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah. Selagi nyawa masih dikandung badan, berapapun banyak maksiat yang pernah kita kerjakan, berapapun banyak dosa yang telah kita lakukan, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah, dan insya Allah kita harus yakin, percaya taubat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan Arhamur Rahimin wa khairul ghafirin. Wallahu alam, tanpa terasa cukup panjang ternyata tadabbur saya pagi ini, ya. Lebih kurang hampir 1 jam kurang. Tapi tidak apa-apa karena mungkin penting penekanan-penekanan tentang aspek tauhid, aspek maghfirah, aspek taubat, ya. Aspek keyakinan kepada Allah yang penting kita ulang-ulang karena memang Bapak dan Ibu, sebetulnya hal-hal seperti inilah yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang kita alami dalam kehidupan kita ini akan bisa kita atasi dengan mudah, kita lalui dengan mudah dari aspek keyakinan ini. Keyakinan kita kepada Allah, ilmu yang kita miliki bahwasanya Allah itu Maha Penolong, Maha Melindungi, Maha Menyelamatkan, ya, Maha mengampuni, Maha dan seterusnya. Maka ini sebetulnya yang menjadi modal bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia yang penuh dengan masalah. Karena memang dunia ini semuanya masalah, ya. Dari kita bangun sampai kita tidur lagi, tapi dengan modal keyakinan kita kepada Allah, dari ilmu yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran ini, maka insya Allah hidup ini bisa kita jalani dengan baik. Wallahu a'lam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 1/4 jam lagi, bisa kita manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.